Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan yang prima, kemudian juga kesempatan yang Allah berikan penuh berkah kepada kita semuanya, iman dan Islam dan ribuan kenikmatan yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga kenikmatan ini adalah kenikmatan yang senantiasa mampu kita syukuri, kenikmatan yang senantiasa menjadikan kita semakin disayang, semakin dekat, semakin kemudian patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang membuat kita semakin sukses dunia dan juga akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan kita semuanya. Teman-teman semuanya, semangat energi pagi semangat malam ya. Jadi kita di malam ini kita ada home sharing online malam kan gitu ya. Jadi semangatnya tetap pagi kan gitu ya. Semangatnya tetap pagi. Ini teman-teman dari mana saja? Mungkin kita bisa sebelum mulai saling mendoakan gitu ya, dari mana saja, dan ini kita sebar ke beberapa teman-teman ya, SLC, kemudian juga ke Al-Falah kan gitu ya, dan ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bogor ya, ada yang dari Banyumas, ada yang dari Sumedang, kemudian dari Timika ya, Papua, kemudian ada yang dari Cirebon, dari mana saja ya, ini sudah 200 yang hadir, Lamongan, Indramayu, Klaten, Bekasi, Aceh ya, kemudian Bukit Tinggi, kemudian Magelang, Masya Allah ya, luar biasa. Intinya adalah ini kita lintas jaringan Jogja, terus kemudian Jakarta, Magetan ya, lintas jaringan, dan kita buat pelatihan kolaborasi ini untuk kita semuanya ya. Jadi kita semuanya saling mendoakan, kita semuanya dalam satu wadah yang sama kan gitu ya, dalam satu perjuangan yang sama, dalam satu kapal yang sama, dan kita ingin besar bersama-sama ya, kita ingin sukses bersama-sama, kita makanya harus saling bergandengan tangan, saling mendorong, saling menarik kan gitu ya, saling mendoakan dan sama-sama ya. Jangan ada yang saling kemudian menjatuhkan kan gitu ya. Justru saling mendoakan dan saling sukses bersama-sama. Insya Allah setelah hadir guru kita semuanya yang kita undang di malam hari ini, lama sekali saya menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau bersedia untuk bisa sharing kepada kita semuanya di grup kita atau kemudian di kesempatan pada malam hari ini. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Ini penggemarnya luar biasa ya. Jadi Bu Pepi ini kita tadi belum mulai sudah lebih dari 100 kan gitu ya, dan kita doakan nanti bisa sampai kemudian 500 peserta. Nah, ini salah satunya ternyata juga saya yakin ini adalah yang ngefan-ngefannya Bu Pepi gitu ya. Kenapa? Karena hampir sebagian besar itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan gitu ya, ibu-ibu semuanya, hampir sebagian besar yang ikut acara ini emak-emak semuanya. Jadi emak-emak biasanya mengidolakan atau benchmark-nya itu adalah emak-emak juga ya, pengen seperti beliau. Nah, ini Bu Ita juga hadir, Masya Allah ya, dari Jakarta Timur 4 ya. Bu Ita kan gitu ya, dan ini juga insya Allah nanti banyak LED juga, saling belajar, saling kemudian kita saling kemudian belajar, saling mendoakan, dan saling kemudian menyemangati dan saling menginspirasi. Mungkin itu kita mungkin nanti bisa diceritakan ya kisah suksesnya Bu Pepi ini. Saya mau menceritakan itu takut salah gitu ya. Tapi ini adalah sering yang diulas oleh Bu Ani Stadiana, istri saya. Beliau juga penggemar beratnya Bu Pepi gitu ya, dengan perjuangannya, dengan prestasinya, dengan semangatnya kan gitu ya. Jadi melihat
postingan-postingan beliau di Facebook aja jadi semangat gitu ya, apalagi ya, gitu ya, apalagi bisa belajar langsung. Nah, kesempatan pada malam hari ini saya tidak berpanjang kalam. Insya Allah kita akan belajar kepada beliau karena waktunya juga terbatas ya, hanya 1 jam, dan waktu dan sepenuhnya nanti kita serahkan ke beliau. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, terus kemudian ya sedikit tentang apa ya kisahnya gitu sedikit, baru kemudian masuk di bagaimana kok kemudian dengan kondisi yang sekarang ini kita bisa bangkit, sukses membangun tim bersama HNI insya Allah. Kepada Gurunda, Bu Pepi Puspa, beliau ada ini ya, saya mengidolakan Pak Sony ini ya, yang chef ya, saya pernah mau buat rumah makan gitu ya, tidak jadi, tapi atas saran beliau juga saya terakhirnya tidak jadi, dan Masya Allah malam ini bisa bertemu. Oh ya, bisa bertemu dengan beliau, Masya Allah luar biasa. Dan sebelum itu, biar berkah, mari kita buka dulu pertemuan ini dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oke ya teman-teman semuanya, insya Allah kita waktu dan sepenuhnya kita sampaikan kepada beliau, Bu Pepi. Semoga menjadi jariah buat beliau dan apresiasi yang luar biasa atas bersedianya beliau untuk berbagi kepada kita semuanya. Mari kita menjadi gelas-gelas kosong yang siap diisi, menjadi spon-spon yang siap untuk menyerap kebaikan, menjadi menjadi seorang murid yang baik, menjadi orang-orang yang lapar yang siap untuk makan, menjadi orang-orang kehausan yang siap untuk minum ilmu inspirasi tentang HNI. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada beliau, Bu Pepi, monggo. Jazakallah ya Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Saya sendiri bingung, ini sebetulnya malu, sebetulnya banyak sekali yang hadir dan merasa belum pantas kalau disebut guru, ya bahkan justru saya yang harus berguru pada teman-teman semua. Apalagi banyak leader-leader hari ini yang hadir, Masya Allah luar biasa. Izin hanya belajar menyampaikan saja karena saya memang awalnya pendiam dulu tuh, jadi introvert banget dari dulu itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang untuk menyampaikan, saya sendiri memacu diri saya hanya untuk ingin belajar saja gitu, bukan ingin ngajarin atau enggak sama sekali. Saya bukan guru, saya bukan siapa-siapa, saya justru belajar buat teman-teman semua. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Ustadz Cito, Mbak Anik, terima kasih banyak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala umuri dunia wa din, wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya diperkenankan untuk bisa belajar bersama teman-teman semua. Sudah lama sekali nggak pernah nge-Zoom. Kalau teman-teman sering banget nge-Zoom, saya justru iri ya. Saya malah kan jarang sekali untuk nge-Zoom sama teman-teman semua gitu. Alhamdulillah hari ini Allah perkenankan bisa belajar kembali. Terima kasih dan salam takjim saya untuk seluruh teman-teman leader hari ini. Saya Pepi Puspa Dewi izin menyampaikan bahwa saya sendiri sampai hari ini masih terus untuk berikhtiar dan tidak pernah merasa saya sudah sukses, bahkan saya masih jauh dari kata sukses untuk teman-teman semua yang hari ini masih merasa di awal. Saya pun sama, saya juga masih terus merangkak untuk menuju kesuksesan yang hakiki. Saya bingung sebetulnya Pak Ustadz ngomong apa gitu ya hari ini gitu. Hanya saja tema yang disampaikan, yang diminta itu impian yang besar, kemudian lagi ikhtiar maksimal, membangun kesuksesan bersama tim. Nah ini salah satu hal-hal yang memang saya lakukan gitu dari awal.
Saya mulai tahun 2015 akhir, 2015 tanggal 31 November tepatnya saya mulai belanja untuk pribadi. Nah, kemudian lagi di Desember itu dapat bonus 28.000. Itu saya juga bingung kok dapat uang gitu di Desember itu 28.000. Saya pikir itu uang apa? Ternyata uang pembelanjaan produk. 28.000 bagi saya besar karena selama ini saya beli pasta gigi, beli sabun, beli apapun kan nggak pernah ada bonusnya. Tapi ternyata ketika saya hijrah ke HNI, bahkan dapat bonus yang nggak pernah saya minta. Saya berpikir kalau misalnya ini dijalankan bisnisnya, saya aja yang nggak minta bonus kok dikasih, apalagi yang minta, maksudnya menjalankan bisnisnya. Maka saya penasaran waktu itu sebetulnya gimana sih caranya bisnis. Baru saya cari tahu sampai mulai di 2016 awal saya mengerjakan HNI. Cuma waktu itu yang di pikiran saya pikir itu dagang. Nah, setelah ketemu Pak Firly, baru Pak Firly menyampaikan, Bu Pepi, di sini bukan yang dijual bukan produk ya, gitu. Nah, dari situ saya mulai terbukanya pikiran saya, yang dijual itu bukan produk. Kalau misalnya Bu Pepi berpikir di sini yang dijual produk, Bu Pepi salah, gitu. Lalu apa yang dijual? Yang dijual itu adalah ide besar gitu. Bagaimana caranya menghijrahkan orang, bagaimana caranya orang bisa sehat sesuai dengan sunnah, bisa sejahtera sesuai dengan syariah. Ini yang akhirnya menjadikan saya, oh mungkin kalau seperti itu saya bisa. Jadi bagaimana caranya Bu Pepi jadi artisnya, jadi marketingnya, jadi distributornya gitu. Kalau misalnya hanya jualan saja, kita bukan di situ, kita bukan konvensional. Dari situ baru saya mulai sedikit demi sedikit untuk mengerjakan HNI. Nah, bulan April Pak Firly itu pernah bertanya kepada saya, Bu Pepi mau punya penghasilan berapa? Karena saya baru ya di HNI, saya sampaikan ke Pak Firly waktu itu 3 juta Pak gitu, 3 juta gitu. Masa mau punya penghasilan 3 juta di HNI, naikin lagi gitu, naikin lagi kata Pak Firly. Saya kan hanya seorang guru ya, guru di kampung juga gitu ya, mungkin teman-teman tahu gaji guru TK berapa gitu. Jadi saya berpikir 3 juta, 5 juta itu sudah sangat besar sekali buat saya. Tapi Pak Firly waktu itu Bu Pepi naikin lagi. HNI itu tempatnya untuk memiliki impian besar. Akhirnya saya naikin lagi ke 5 juta. Pak Firly membaca saya mungkin ya karena beliau mentor saya. Kata beliau naikkan lagi. Impiannya naikkan lagi. Akhirnya dengan gemetar waktu itu bulan April saya tulis di buku itu impian saya bulan Desember bonus saya 10 juta. Yang nggak pernah saya kebayang. Akhirnya kata Pak Firly, saya kunci targetnya, caranya begini. Untuk dapatkan 10 juta, Ibu fokus di 6 jalur. Ibu fokus di 6 jalur, bagaimana satu jalurnya itu punya omset sekitar 20 jutaan. Sekitar 6.000 poin atau 9.000 poin. Itu dikerjakan, bantu tim-tim untuk bagaimana caranya mendapatkan target-target itu, tercipta omset, maka dapat sekian. Jadi fokus saya dulu bukan di 1 juta, 2 juta, itu ketika di awal sudah disampaikan untuk punya mimpi besar. Itu sedangkan yang saya sendiri nggak paham gitu caranya seperti apa, termasuk ketika saya harus bolak-balik ke Bandung untuk terapi anak saya atau ke Jakarta. Jadi anak saya itu harus terapi mata gitu, almarhum itu naik bis subuh-subuh, kemudian lagi saya berdoa gimana caranya supaya nggak kehujanan, supaya nggak kedinginan di motor. Saya bilang saya pengen punya kendaraan gitu untuk anak saya, untuk supaya menjangkau lebih luas lagi jangkauannya. Waktu itu Pak mentor saya bilang datang aja ke showroom gitu, kalau misalnya pengen punya kendaraan. Saya kan nggak punya uang Pak, gitu, nggak punya uang sama sekali gitu. Emangnya yang di showroom nanya Ibu punya uang apa enggak? Nah, itu saya lakukan. Jadi saya dan Pak Sony dengan suami saya itu datang ke showroom nekat. Padahal kami nggak punya uang. Kami nggak bisa bawa mobil gitu. Tapi kami yakin ketika punya mimpi besar, fokusnya akan didapat. Insya Allah akan didapat dengan untuk mencari jalan itu. Jadi kami datang ke showroom tahun 2016 itu.
pakai motor Scoopy bertiga dengan anak waktu itu. Dan ya ditanya mau mobil apa, kemudian silahkan test drive dulu gitu, sedangkan kami juga nggak bisa bawa mobil gitu. Sampai akhirnya Allah takdirkan punya mobil waktu itu ya, punya mobil pertama, dan mobil itu datang 3 hari nggak diapa-apain karena nggak bisa gitu, nggak ada yang bisa bawa mobil itu teman-teman. Jadi sekilas cerita saya seperti itulah gitu. Jadi harus memiliki mimpi yang besar. Ini sedikit mungkin yang share. Temanya yang insya Allah mungkin bisa saya sampaikan hari ini. Impian besar, ikhtiar maksimal, kunci sukses di HNI bersama tim. Saya mulai di tahun 2016. 2016 saya mulai aktif bisnis. 2017 1 tahun tepatnya dilantik LED. Kemudian lagi fokus untuk mengembangkan 6 jalur itu sampai akhirnya 2018 ini. Kemudian ini mungkin ya pertanyaan saya dulu gitu, kenapa harus punya mimpi besar dan harus ditulis? Itu pertanyaan saya yang saya lontarkan ke diri saya sendiri gitu. Jadi bukan pertanyaan saya kepada mentor atau ke siapa, kenapa harus punya mimpi besar dan harus ditulis? Ternyata jawabannya untuk punya mimpi besar, punya impian besar, kita nggak perlu orang lain. Itu jawaban dari saya pribadi ketika saya mulai merenung gitu. Kita nggak perlu orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang bilang mentor saya nggak aktif, mitra saya nggak ada yang aktif, kemudian lagi mitra saya down semua, mitra saya nggak ada yang aktif lagi, itu nggak masalah gitu, nggak masalah. Yang saya jalani ya sudah, karena yang mau punya mimpi, yang mau sukses adalah diri kita sendiri. Ya udah, satu-satunya orang yang kita butuhkan ya adalah diri kita sendiri. Jadi untuk mempunyai mimpi besar ya mau nggak mau kita harus melawan diri sendiri, berubah diri sendiri. Dan yang pertama yang saya lakukan adalah menulis dan membuat dream wall. Jadi membuat dream wall itu saya lakukan di tahun 2016 saat saya masih bonus ratusan ribu. Kemudian lagi saya bikin dream wall. Kalau teman-teman pernah dengar cerita saya, dream wall saya itu saya tempel di depan pintu rumah. Di depan pintu rumah saya itu dekat jalan ya, jadi nggak ada pagar. Jadi orang itu bisa lihat setiap orang lewat itu pasti bisa lihat dream wall saya itu di karton yang besar. Saya tulis itu ada gambar Ka'bah, ada gambar rumah, ada gambar mobil gitu yang saya tulis. Orang pertama yang mengomentari dream wall saya adalah adik kandung saya. Jadi kalau kata adik saya, kalau bahasa Sundanya, teteh teh gelo sugan gitu. Teteh tuh gila ya gitu. Teteh tuh gila ya. Sampai dia bilang gila sama saya. Terus saya tanya balik, kenapa bisa bilang gila? Ya nggak mungkin lah gitu. Ya nggak mungkin lah ini bisa terwujud di tahun-tahun ini. Karena saya tulis 2017 dapat punya kendaraan, 2018 saya umroh, 2019 saya bisa keluar negeri gitu. Itu saya tulis di situ. Akhirnya saya punya jawabannya, oh iya betul, kalau misalnya di dunia sekarang gitu, di dunia yang bukan HNI mungkin saya gila gitu karena memang kayaknya nggak akan terwujud, tapi di dunia HNI itu bisa gitu, itu bisa, insya Allah bisa. Dengan wasilahnya HNI itu akan Allah berikan, karena sudah banyak teman-teman dan termasuk mentor-mentor saya di atasnya juga sudah mewujudkan mimpi-mimpi itu. Jadi itu yang membuat saya bertahan. Jadi ketika saya punya mimpi, saya tidak mau ada orang lain merebutnya. Termasuk ketika presentasi pertama kali di majelis taklim atau di sekolah, tiba-tiba banyak orang di majelis taklim, ketika saya datang, tiba-tiba bubar semua gitu. Kalau misalnya memang saya baper, kalau misalnya saya tiba-tiba sayanya kecewa, berarti mereka mengambil mimpi saya. Tapi saya pegang erat-erat, saya nggak mau mimpi saya menguap begitu saja gitu. Karena ketika saya melemah gitu, ketika saya melemah, maka karakter saya nggak kebentuk. Saya harus tangguh, saya harus mewujudkan mimpi saya. Yang harus saya buktikan bukan orang lain, tapi membuktikan kepada diri sendiri, melawan diri sendiri. Dan saya tulis target per bulan, target per hari, saya harus
berapa closing, saya harus berapa untuk mendapatkan mitra, saya harus bantu mitra berapa orang, terus seperti itu. Jadi ketika teman-teman mungkin memiliki mimpi yang kecil, digedein lagi yuk mimpinya, karena ketika kita punya mimpi kecil, maka langkah kita juga akan kecil. Nah, mimpi yang besar itu adalah start awal dari keberhasilan. Keberhasilan ketika kita mau sukses, memang mau berhasil, ya punya mimpi dulu gitu, punya mimpi yang besar dulu. Banyak sekarang termasuk mungkin orang-orang yang baik di lingkungan terdekat saya punya mimpi yang besar, tapi juga punya egonya besar. Pengennya itu kerjanya yang fasilitasnya bagus, yang tempatnya enak, yang seragamnya mungkin mewah dan segala macam gitu. Nah, ini yang di HNI kan kita tidak seperti itu gitu ya, tidak seperti itu. Tapi kita ketika di HNI kita betul-betul belajar ngerendah, belajar dihina, belajar dinyinyirin orang, belajar memang saya pernah juga pernah diusir gitu, pernah sering banget dicuekin, bukan pernah lagi sering banget dicuekin. Maka kan yang harus saya tahan adalah bagaimana ego saya nggak boleh besar gitu, karena mimpi saya terlalu besar untuk jangan sampai egonya besar. Jadi membantu diri saya sendiri untuk punya karakter yang HNI membantu saya untuk bagaimana caranya lebih tangguh gitu dalam menghadapi banyak hal yang nggak pernah saya lakukan di beberapa tahun belakangan. Ketika ego besar, mungkin ketika ketemu sama tim, mungkin kan teman-teman juga paham ya, kalau misalnya pembentukan tim itu kan pasti ketika pembentukan, setelah pembentukan itu ada storming, ada badai, ada gesekan antara mitra dengan mitra, mentor dengan mitra, atau mitra dengan crossline, atau apapun gitu. Justru itulah saat-saat pembentukan itu dimulai dan akan terjadinya yang namanya tim solid. Nah, ketika itu terjadi, maka yang akan ada adalah ego yang sama-sama besar. Nah, ketika egonya besar, maka itu adalah penghalang mimpi yang besar. Jadi, yang mungkin kami lakukan, bagaimana caranya saling menekan ego dan menyamakan persepsi lagi bahwa kita punya mimpi yang sama, mewujudkan mimpi yang sama, bukan hanya sekadar untuk di dunia saja, tapi bagaimana kita bisa sama-sama bisa menjadi tetangganya di surganya Allah dan menjadikan HNI sebagai salah satu wasilah festival persaudaraan di sini gitu. Jadi teman-teman hari ini yang belum punya dream wall, belum punya mimpi yang besar, mungkin mimpinya masih kecil sehingga actionnya juga langkah-langkahnya juga masih kecil. Yuk ditambahin lagi mimpi-mimpinya supaya langkahnya juga besar. Jadi ketika kita punya mimpi besar, maka kita akan mencari satu solusi ya, mencari satu solusi dari 1000 masalah, bukan 1000 masalah dari satu solusi. Ini yang membedakan. Jadi jangan pernah takut sama hinaan orang, jangan pernah gentar sama cacian atau cibiran orang, karena ya biasanya mereka hanya iri saja gitu, hanya iri saja karena mimpinya kita terlalu besar. Ini juga yang saya sampaikan tahun 2016 ke diri saya pribadi, bukan ke orang lain ya. Jadi saya tulis gitu, kata mereka impianmu terlalu besar gitu. Bukan, saya bilang gitu, bukan, impian mereka saja yang terlalu kecil gitu. Jadi saya hanya membela diri saya sendiri dan ngomongnya ke diri saya sendiri. Kata mereka impianmu tidak masuk akal. Saya jawab, bukan, akal mereka saja yang nggak masuk. Kemudian lagi mereka bilang masa depan adalah mereka yang percaya akan keindahan mimpinya. Dulu saya nggak berani mimpi, saya nggak pernah. Mimpi saya ya nggak muluk-muluk gitu ya. Tapi ketika di HNI saya disadarkan saya punya masa depan yang bisa saya raih dengan wasilah HNI dan saya nggak ditinggalkan sendiri. Itu mungkin teman-teman untuk terkait mimpi. Jadi kenapa harus ditulis? Ini juga pertanyaan salah satu mitra saya. Kenapa sih Bu harus ditulis? Kenapa sih Bu harus bikin dream wall? Karena kemarin saya home sharing di sini yang punya mimpi yang belum nulis dream wall siapa? Ternyata beberapa memang tidak menuliskan dream wall-nya.
Itulah kenapa mungkin salah satu penghambat stuck kerjanya itu mimpinya nggak dilihat lagi. Kalau pengalaman saya dulu tiap pagi ngelihat mimpi gitu. Jadi apa yang ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, kenapa harus ditulis? Saya tanya ulang, mimpinya penting nggak? Kira-kira mimpi itu penting nggak? Terus ketika kita mau ujian, ketika kita melakukan sesuatu, kita kan pasti akan menulis apa yang menurut kita penting. Saya pernah belajar tentang SPR. SPR itu sistem pengaktifan retikuler. Sistem pengaktifan retikuler itu seperti Google Map. Google Map itu dia akan aktif kalau misalnya kita klik, kita arahnya kemana, kita mau kemana, kita klik misalnya mau ke Madiun, mau ke Magetan, maka dia akan mencari jalan untuk ke situ. Tapi kalau misalnya kitanya tidak menganggap penting jalan itu, tidak menganggap penting tujuan itu, maka dia juga tidak akan mencari jalan. Maka salah satu yang saya lakukan adalah bagaimana caranya SPR saya bisa aktif untuk mendapatkan target-target impian-impian saya bertahap. Jadi tidak banyak yang dipikirkan, fokus kepada satu tujuan. Kemudian lagi sertakan Allah di setiap langkah. Kita nggak mungkin namanya mengerjakan bisnis, mengerjakan langkah-langkah tanpa menyertakan Allah. Jadi itu mungkin teman-teman yang saya lakukan di awal-awal, termasuk hari ini pun, terus memperbarui mimpi yang ada. Setelah mimpi clear, setelah mimpi dan bisa melawan diri sendiri, karena kita harus clear dengan diri kita sendiri ya. Saya pribadi yang paling sulit ketika ditanya Bu Pepi apa sih yang paling sulit ngerjain HNI, saya sampaikan melawan diri sendiri, karena saya bukan bertanding dengan orang lain, bukan berkompetisi dengan orang lain, bukan mewujudkan mimpi orang lain, tapi mewujudkan mimpi sendiri. Jadi ketika yang ditanya yang terdahsyat itu apa, ya melawan diri sendiri. Gitu. Jadi ketika itu sudah clear dengan diri sendiri, maka yang saya lakukan adalah bagaimana caranya ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal untuk mewujudkan mimpi. Saya sampaikan ke diri saya sendiri, Pepi, ayo yuk, jangan jadi orang rata-rata, gitu, karena orang rata-rata udah banyak. Jadilah orang yang di atas rata-rata, gitu, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri dan keluarga terdekat saja. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya mengerjakan sesuatu di atas rata-rata. Itu mungkin yang diajarkan di awal oleh mentor saya. Jadi saya tidak tahu dulu itu kalau PCA itu 5 kali. Pak Fili hanya menyampaikan, Bu Pepi PCA 20 kali ya, PCA 20 kali. Ya saya lakukan saja, karena saya pikir ya PCA 20 kali, karena beliau bilang untuk melatih jam terbang. Nah ketika setelah 1 bulan, hampir 1 bulan, nggak nyampe 1 bulan, kok orang-orang mengomentari setiap postingan saya, kok bisa sih 20 kali, kan emang disuruhnya 20 kali gitu. Ternyata ketika disampaikan PCA itu 5 kali gitu, 5 kali. Inilah yang akhirnya membuat saya kok bilangnya dulu 20 kali. Mentor saya kok bilangnya 20 kali. Ini yang mungkin ditangkap oleh mentor saya. Jadi mentor saya mungkin punya blind spot yang saya nggak bisa lihat. Ada titik-titik yang bisa dilihat oleh mentor saya, ada titik-titik yang nggak bisa saya lihat. Artinya Bu Pepi bisa kok melebihi bisa melebihi PCA 5 kali gitu. Jadi ini juga yang menjadi titik awal saya bisa melakukan apa yang sebetulnya nggak saya pikirkan. Kalau misalnya saya berpikir 5 kali, ya mungkin bisa. Tapi ketika saya berpikir 20 kali yang mungkin kayaknya saya nggak. Suaranya ada nggak sih? Sumedang jelas, Bu. Masuk. Ada. Yuk, dilanjut. Ya, jadi ketika saya di kepala saya 5 kali, saya akan berpikir, udahlah cukup 5 kali aja gitu. Tapi ketika waktu itu mentor saya bilang 20 kali, saya fokusnya 20 kali, bukan 5 kali. Jadi hari ini pun saya terapkan kepada mitra-mitra saya yang dia sepertinya bisa melampaui 5 kali, saya targetkan 10 kali gitu. Kemudian lagi yang biasanya, yang mungkin dia bisa melakukan 5 kali, saya tambahkan jadi 7 kali, 10 kali. Itu yang akhirnya saya duplikasi gitu, bagaimana caranya supaya ikhtiar maksimal, jangan hanya sekedar minimalnya saja, tapi bisa di luar ekspektasinya dia. Sama seperti saya sendiri, kalau misalnya dipikir, saya juga nggak ngerti gitu, gimana caranya bisa 20 kali, tapi waktu itu bisa gitu mengerjakan itu. Itu sih teman-teman semua. Ini yang saya lakukan di awal itu adalah melakukan perubahan.
melakukan perubahan itu saya lakukan continue selama 21 hari. Karena saya tidak akan mungkin bisa berubah dalam jangka waktu 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu. Saya harus konsisten mengerjakannya selama 21 hari. Dan ini saya lakukan itu 2 kali gagal. Jadi di hari ke-11, di hari ke-7 itu stuck. Akhirnya saya mulai lagi dari nol. Kemudian lagi percobaan kedua gagal lagi. Saya mulai lagi dari nol. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa konsisten mengerjakannya 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Dan kemudian lagi saya pilih mana waktu yang banyak terbuang. Kemudian lagi jadwal per bulan, jadwal dan target bulanan, jadwal dan target mingguan, jadwal dan target harian. Kemudian lagi menulis RKH setiap hari, saya mau kemana. Kemudian lagi saya mau follow up ke siapa, saya mau home sharing di mana, itu ditulis setiap hari. Siapa yang akan saya follow up, siapa yang akan saya prospek hari ini, arah saya kemana hari itu betul-betul detail waktu itu tahun 2016-an itu. Kemudian lagi menghilangkan kebiasaan yang nggak produktif. Yang nggak produktif dulu mungkin nonton TV gitu ya, nonton TV, kemudian lagi ngobrol, ketika setelah selesai kerja ngobrol, itu saya alihkan bagaimana caranya ngobrolnya saya dialihkan ke ngobrol yang lebih produktif lagi, kemudian lagi saya alihkan yang tadinya nonton TV, saya cari channel-channel, saya cari video-video yang membangun saya pribadi, motivasi kah, kesuksesan kah, atau tentang produk kah, itu terus dilakukan. Kemudian lagi, karena saya termasuk yang bingung kadang mengerjakan HNI seperti apa tahun 2016, maka saya memilih apa ya namanya tuh, memperisai diri dengan orang-orang yang satu frekuensi saja gitu. Jadi yang tidak satu frekuensi, saya hanya say hello saja, karena saya khawatir diri saya akan mengikuti mereka karena banyak lingkungan alah itu mah nipu, alah bisnis kayak gitu mah nggak bakal benar, saya udah duluan, saya udah tahu kayak gitu. Nah kalau misalnya saya terlalu banyak pikiran saya mendapati hal-hal seperti itu, saya khawatir diri saya akan ngikut pikirannya ke situ. Maka saya memperbanyak diri saya sama orang-orang yang memang satu frekuensi, terus saya cari, saya terus mendekat, saya terus mencari tahu bagaimana caranya untuk menuju kesuksesan. Seperti itu sih teman-teman. Karena yang saya alami dulu di awal-awal mengerjakan HNI itu banyak senjata nodong termasuk dari keluarga terdekat gitu. Kalau mau punya penghasilan besar mah ya kerja, bukan bisnis kayak gitu. Kemudian lagi ya itu bisnis abal-abal lah, produk apa segala macam. Ya kalau misalnya kitanya nggak kuat gitu, tidak punya perisai diri ya ikutlah gitu. Ikut down juga. Kemudian yang terakhir, fokus untuk mendampingi tim dan mitra secara istiqomah. Jadi hari ini kalau saya sampai hari ini pun mungkin sampai hari ini pun ada jadwal saya mendampingi teman-teman. Saya mendampingi teman-teman, jadi satu hari itu saya nemplok aja di motornya gitu, terserah saya mau dibawa kemana. Termasuk di sini ada Bu Ice gitu ya, ada Bu Ice. Ya mungkin sama Bu Ice saya dari pagi dari jam 6 sampai jam 6 lagi, baru maghrib nyampe rumah gitu. Jadi terserah Bu Ice saya mau dibawa kemana gitu. Itu pun yang saya lakukan di awal-awal dulu sampai hari ini. Saya fokus siapa yang akan dibantu bulan itu untuk naik level, untuk naikkan omset. Jadi saya hanya janjian gitu, mau jemput saya jam berapa, saya nemplok aja di motornya, terserah mau bawa saya kemana, mau bawa saya untuk belusukan ke pasar-pasar atau mau home sharing, mau kemana silahkan gitu. Jadi istiqomah untuk mendampingi. Itu teman-teman, ini juga yang saya ambil dari buku TMB, kegagalan yang tidak menghentikan. Jadi terus mencari kegagalan karena kita tahu ya bahwa di HNI itu kita lagi mendaki gunung kan ya, mendaki gunung. Gunungnya itu bukan gunung kesuksesan atau bukan gunung HNI namanya, tapi gunungnya adalah gunung kegagalan.
nama gunungnya adalah kegagalan, karena kesuksesan itu dibangun dari batuan kegagalan, dan kegagalan. Jadi kegagalan yang kita dapatkan ya alhamdulillah, karena kita sudah melewati gundukan kegagalan itu. Maka kegagalan akan yang kita dapatkan jadikan pembelajaran supaya kita dapat sukses yang besar. Kemudian ini formulanya, formula suksesnya 10 kali gagal, 1 kali sukses. Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman PCA 1 kali gagal, alhamdulillah, 2 kali gagal, alhamdulillah, 3 kali gagal, alhamdulillah, karena semakin dekat ke suksesnya gitu. Itu formulanya. Jadi kalau misalnya punya jatah 10 kali gagal, ya habiskan secepatnya. Jangan sampai 2 kali gagal sudah down, 2 kali gagal sudah murung, 2 kali gagal udah nggak mau PCA lagi. Padahal formulanya adalah 10 kali gagal, 1 kali sukses. Jadi untuk sukses di HNI kita perlu 10 jalur, di mana diantaranya minimal ada 6 jalur kokoh. Ini maka kita minimal 100 kali gagal untuk mendapatkan minimal 100 kali penolakan untuk mendapatkan 10 jalur aktif. Ini teman-teman ya, 1 kali ditolak, sangat bahagia. Dulu saya juga bingung gitu. Kalau ditolak, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, apa sih maksudnya gitu. Ternyata formula ini yang diterapkan. Kemudian lagi ini yang tadi formula pertama, formula kedua adalah gagal itu adalah gagal plus tambah 1. Jadi ketika gagal tambah lagi 1, gagal tambah lagi 1, gagal tambah lagi 1, sampai teman-teman mendapatkan kesuksesannya itu sendiri. Dan ini tim yang solid perlu kawan-kawan punya 100 kali prospecting, punya 10 rekrutmen baru. Jadi kalau misalnya kalau saya punya data ya, ada data gitu yang sudah diprospek itu berapa satu hari, kemudian lagi closingnya berapa. Kalau misalnya ada yang di bawah 10 ketika prospeknya 10, closingnya belum, berarti ada yang salah dalam cara bicara saya, cara prospek saya, maka evaluasi diri. Seperti itu. Kemudian lagi PCA untuk kita menambah jam terbang, karena yang punya minimal 2000 jam terbang ke atas yang berpeluang sukses besar dan jadi juara di HNI. Lakukan saja 1-2 jam tapi istiqomah. Kalau saya dulu yang tadi saya sampaikan 21 hari mengerjakannya, continue mengerjakannya. Kalau misalnya di hari ke-7 gagal, mulai dari 0. Hari ke-11 gagal, mulai dari 0. Seperti itu. Dan ini yang skill yang harus kita kuasai di bisnis ini. Yang pertama adalah skill cara merekrut. Bagaimana cara merekrut mahasiswa, bagaimana cara merekrut anak-anak santri, bagaimana merekrut ibu-ibu, bagaimana merekrut bapak-bapak, bagaimana merekrut di lembaga, bagaimana merekrut ketika di sekolah, itu dilatih terus karena berbeda audiens, berbeda cara merekrut ya. Jadi perbanyak prospecting, mudah-mudahan ini jadi salah satu jam terbang kita semua. Kemudian lagi skill mengajarkan cara merekrut atau duplikasi. Kemudian lagi skill mengajarkan cara merekrut. Dan ini hanya 3 skill ini saja kan teman-teman ya yang harus kita kuasain. Saya yakin teman-teman juga semua sudah mendapatkan materi ini. Saya hanya menyampaikan ulang saja. Ini yang saya lakukan kemarin di Cirebon. Jadi yang punya mitra di Cirebon, saya stay di Cirebon itu dari mulai tanggal 1 kemarin pulang dulu, nanti hari Minggu saya di Cirebon lagi mendampingi tim yang baru belum ED ya, yang belum ED masih cilik-cilik, masih masih awam banget gitu. Jadi saya turun untuk bagaimana caranya mengajarkan cara merekrut. Ini yang lucunya ya, mungkin ada nggak tim Cirebon saya hari ini? Jadi ketika saya ajak, yuk saya mau ini buka stand gitu. Saya mau buka stand di Gor Bima. Waktu itu Gor Bima. Siapa yang mau ikut? Saya Bu. Ya udah, karena saya mancing aja. Mereka mau ikut nggak? Sengaja saya bawa booth, Pak Sony. Bawa booth dari Bogor itu, kemudian lagi di Cirebon. Saya stay aja gitu. Ternyata mereka datang dan ada ada 1 orang yang bawa MHS kemana-mana tapi nggak berani ngomong gitu.
nggak berani ngomong. Saya perhatikan, Ibu kenapa nggak berani? Takut Bu, saya gimana cara ngomongnya? Inilah yang pentingnya mungkin saya juga terjun gitu membantu teman-teman bagaimana cara memulai. Akhirnya saya bantu cara-caranya untuk memulai percakapan gitu. Dia perhatiin saya dulu, kemudian lagi apa yang dilakukan gitu. Jadi saya mengajarkan, karena kan emang kita disuruh mengajarkan cara merekrut gitu ya, mengajarkan. Jadi betul-betul turun langsung bagaimana caranya merekrut, itu melatih mental juga. Ini yang saya lakukan kemarin. Jadi di Bima, di Gor Bima waktu itu, kemudian lagi mereka akhirnya semangat, tahu cara-caranya, kemudian lagi dilanjut lagi besoknya ada di Majelis Taklim, ada di kelurahan dan lain sebagainya. Kemudian lagi saya lanjutkan siangnya saya follow up atau mengajarkan cara duplikasi. Jadi betul-betul didampingi, diayomi gitu, dibersamai sampai paham betul bahwa bisnis ini hanya bisnis duplikasi saja, bukan bisnis yang sulit untuk dikerjakan, dan ada chemistry juga untuk teman-teman yang mulai aktif, baru mulai berjalan bisnisnya. Seperti itu, Pak Ustadz, Mbak Anik. Jadi tidak ada yang istimewa di saya pribadi, sama saja seperti teman-teman yang lain. Saya yakin teman-teman yang lain juga sudah mengerjakannya. Saya juga sama-sama masih belajar, masih terus berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki cara bicara, karena saya juga masih bingung sekali sebetulnya di sini. Itu saja, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Oke ya, jadi luar biasa kita kilas menyimak kan gitu ya. Dari perjalanannya Bu Pepi ini sangat unik dan mungkin juga sesuatu yang memang bisa dipelajari dan bisa diterapkan. Luar biasa ya. Jadi yang pertama mimpi tentang mimpi ini yang yang senantiasa mengarahkan ya hidup kita ini untuk berpikir, kemudian juga action itu dalam rangka karena mimpi yang besar, yang luar biasa. Kemudian juga dalam langkah-langkah membangun tim yang luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan ya. Jadi silahkan bisa langsung. Monggo, ada? Oke ya, kalau tidak ini bisa di chat ya. Ini ada yang dari saya bacakan. Mana tadi ya? Jadi ada yang Bu Syahroh Amin dari Lombok Barat ya. Cara merekrut kadang gemetaran ya ngomongnya. Nah ini tadi sudah dijawab Bu Pepi. Namun mungkin ada tip-tip bagaimana biar tidak gemetaran dan tidak ini ya, tidak tumbang di depan orang gitu ya. Mungkin bisa langsung dijawab Bu Pepi, silakan. Ya, teman-teman mungkin yang mengenal saya dulu, kalau misalnya ada yang satu sekolah sama saya dari TK, dari SD, SMP, SMA itu introvert banget. Saya pendiam, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah mau ngomong, nggak pernah mau basa-basi sama orang. Tapi HNI merubah diri saya. Saya waktu itu saya terketuk dengan satu kalimat, di dunia ini tidak ada orang yang nggak bisa gitu, tidak ada orang yang nggak bisa. Semua orang itu pasti bisa, asal mau belajar. Yang ada di dunia ini mau belajar atau nggak mau belajar, itu aja. Jadi ketika kalimat itu saya tangkap, oh berarti saya bisa dong seperti orang-orang gitu. Saya dulu ngelihat Bu Lailatul Maghfirah bawa anak, kok bisa sukses gitu. Kenapa kalau misalnya mereka bisa, kenapa saya enggak? Tapi saya nggak bisa ngomong, gitu. Saya nggak bisa ngomong. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya nggak pede waktu itu. Saya nggak pede cara ngomong saya. Ketika saya sampaikan Pak Fili, gimana caranya, cara ngomongnya. Sedangkan saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak pede. Kata Pak Fili, nggak pede itu wajar Bu Pepi. Nggak pede itu wajar. Yang penting Bu Pepi nggak PA gitu. Maksudnya apa Bu Pak? Nggak PA. Jangan nggak percaya Allah. Ingat semuanya itu makhluk Allah, tinggal minta aja dibolak-balikan hatinya. Jadi saya mengingat betul gitu, ya Allah bantu saya, ya Allah bantu saya, itu saja yang saya lakukan. Kemudian lagi yang kedua itu saya latihan. Jadi sebelum saya presentasi, misalnya hari ini saya akan presentasi di Majelis Taklim, maka malam-malam saya akan nulis gitu, yang akan saya sampaikan apa ya.
ditulis dulu, kadang di voice note, kok ngomong saya gini ya gitu, kok ngomong saya kayaknya nggak enak ya gitu, kemudian lagi ngebias ya gitu. Jadi saya tulis kalimat-kalimat yang memang harus saya lakukan. Jadi latihan, terus latihan. Jadi kalau teman-teman hari ini gagap, gemeteran, sama saya juga dulu begitu gitu. Tapi kalau seiring sering latihan, insya Allah jadi pede, gemeteran itu hilang dengan sendiri. Yang penting berani aja dulu, nyalinya digedein aja dulu. Kan bedanya pemimpin sama pemimpin kan bedanya di N doang ya Pak Ustadz ya. Hanya di N-nya saja. N yang pertama niat gitu, yang kemudian lagi yang kedua itu nyalinya harus gede gitu, nyalinya harus besar. Maka gedein aja nyalinya. Gitu kira-kira. Oke ya, luar biasa. Ini mungkin ada yang langsung mau tanya langsung ya. Oh ya, ini ada juga. Masya Allah ya, Umi sehari 100 kali prospek perlu waktu berapa jam sehari? Karena ibu-ibu tangga yang waktu di ini. Jadi ini ada Bu Erma ya, Bu Erma ini tanya atau ini ya, mungkin beliau bukan bertanya, tapi ini gumun gitu dalam bahasa Jawanya ya, terkagum-kagum kok bisa ya, bisa sehari 100 kali prospek gitu ya. Ya bisa aja kalau kemudian mau ya. Terus kemudian ini Pak Sugeng atau Bu Vera mungkin memulai PCA, memulai ini pendampingan itu apa yang mesti dibahas gitu ya, pembahasan tentang produk atau tentang apa atau menyesuaikan situasi dan kondisinya gitu. Atau gimana? Biasanya kan membukanya yang awal-awal itu yang agak bingung gitu teman, mulai apa dulu ya kan gitu. Mungkin gitu Bu Pepi, gimana? Iya. Iya Pak Ustadz. Jadi untuk PCA atau prospek atau presentasi, kita kalau saya akan meminta dulu data misalnya yang akan kita presentasi ini audiensnya apa gitu ya, apakah ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu rumah tangga ini biasanya apa kegiatannya, karena berbeda situasi, berbeda kondisi, berbeda apa yang akan disampaikan. Atau kalau bahasa ininya finding fact, nyari faktanya di lapangan tuh mereka butuhnya apa. Seperti mungkin kalau misalnya di sekolahan ya berarti yang disampaikan tentang vitamin anak gitu, dan kemudian lagi apa yang dibutuhkan. Jadi kita langsung ke titik poin yang memang dibutuhkan itu. Kemudian kalau misalnya memang banyaknya di majelis taklim ibu-ibu yang sudah mulai berumur, ya kita ngomongin tentang zaitun atau ngomongin tentang kesehatan yang lain gitu. Jadi cari finding fact-nya dulu gitu sehari sebelum presentasi, dipersiapkan, artinya dipersiapkan hal-hal yang akan disampaikan gitu. Jadi nggak langsung terjun gitu. Kita sudah punya semangat, kita sudah punya senjatanya produknya ada, semangatnya ada gitu. Tapi jangan sampai senjata dan semangat yang kita miliki ini nggak menyesuaikan dengan ilmu yang mumpuni gitu maksudnya. Jadi asal hajar, sebetulnya bisa-bisa saja, tapi alangkah lebih baik kalau misalnya dipersiapkan dengan sedetil mungkin gitu. Minimal cari tahu latar belakang gitu ya, latar belakangnya ibu-ibu rumah tangga yang mereka itu banyaknya punya anak kecil, atau yang misalnya mungkin hari ini banyak santri-santri yang keluhannya adalah gatel-gatel. Nah, itu kan kita udah punya pegangan gitu yang akan disampaikan tuh apa. Itu mungkin pengalaman saya teman-teman. Jadi nyari finding fact. Suaranya Pak Ustadz. Di mute semua ini sama nih ya. Iya. Bentar. Oke. Di mute. Ya, jadi sudah cukup jelas teman-teman semuanya, tapi kita masih ada 7 menit dan ini banyak yang ditanyakan tentang ini ya, tentang apa? Tentang prospek dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga belum memulai prospek kan gitu ya.
Sehingga ketika jam terbangnya semakin terus gitu ya, semakin diasah, insya Allah setiap diri kita akan menemukan pola yang cocok dengan diri kita sendiri-sendiri gitu ya. Cuma ya sedikit harus belajar kepada orang lain itu lebih cepat. Kemudian ini ada pertanyaan yang cukup bagus, bagaimana cara membangun tim-tim yang solid gitu ya? Karena kan ini cukup susah gitu ya, bisnis kita, bisnis yang berhubungan dengan manusia. Nah, manusia ini kan punya otak sendiri-sendiri, punya hati sendiri-sendiri gitu ya. Di sana harus seperti ini, di sini seperti ini. Nah, ini kan biasanya agak setelah kemudian kita bisa menjual, biasanya membangun tim ini adalah salah satu yang susah kemudian dibangun gitu ya, langkah-langkah yang kemudian dibangun berikutnya. Ini gimana langkah-langkahnya bisa menemukan tim-tim yang solid, bisa dibangun, kemudian bisa tercipta gitu ya. Gimana Bu Pepi? Ya, Allah aja ya Pak. Saya juga nggak tahu ini, karena Allah aja yang memudahkan semuanya. Dari awal tahun 2016 sampai hari ini doa saya selalu sama gitu. Selalu berdoanya, ya Allah, tolong pertemukan saya dengan orang-orang yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk berjuang bersama-sama sukses dunia akhirat lewat wasilah HNI. Itu doa saya setiap hari gitu. Tolong pertemukan saya dengan orang-orang yang memiliki keinginan dan kemampuan. Keinginan dan kemampuan untuk sukses, berjuang, sukses dunia akhirat lewat wasilah HNI. Itu saja. Jadi ketika Allah takdirkan ketemu sama orang, berarti oh ya Allah, itu anugerah dari Allah, wasilah dari HNI gitu yang mempertemukan saya. Dan yang saya lakukan adalah bagaimana caranya saya mengambil jangkar hatinya dia. Jangkar hatinya dia tuh menautkan hatinya beliau dengan hatinya saya gitu. Dengan caranya bagaimana, ya membersamai aja, all out, totalitas, kadang hujan-hujanan bareng, lapar bareng gitu, kemudian lagi ya panas-panasan bareng, becek-becekan bareng semuanya. Saya bahkan pernah beberapa kali, karena mitra saya nggak bisa bawa motor, saya yang bawa motor, sedangkan perjalanan jauh banget. Bu mau kemana? Mau ke sini Bu. Ya udah, ayo saya antar. Saya berangkat ke sana. Ketika nyampe sana kan saya juga yang presentasi kan. Saya yang presentasi karena beliau belum bisa presentasi. Saya ajarkan cara-caranya. Kemudian lagi saat itu di salah satu yang datang itu ada yang mau jadi stokis gitu. Bu, saya pengen jadi stokis, tapi Ibu boleh nggak ke rumah saya untuk menyampaikan ke suami? Oh ya udah Bu, ayo. Akhirnya saya dibawa ke rumahnya kan, akhirnya bawa uang, saya bawa uang 5 juta, saya kasihkan kan ke mitra saya. Ini Bu, beliau jadi stokis gitu kan, jadi 5 juta. Nah, akhirnya ketika sudah sampai dia senang, ya Allah Bu, makasih ya Bu gitu kan, jadi stokis. Udah Bu, saya lapar gitu kan, saya lapar, udah siang kan. Kata beliau gini, saya mah nggak lapar Bu, saya udah kenyang ngelihat uang 5 juta gitu. Ini itu yang akhirnya kisah-kisah itu yang diingat sama mitra-mitra saya gitu. Jadi saya ngambil jangkar hati merekanya aja. Kadang kita nggak tahu jangkar hatinya kita sama dia tuh tertautnya di kejadian apa gitu. Kadang kejadian pas makan bareng, kehujanan bareng gitu. Kemudian lagi kadang di gor atau misalnya buka bazar ternyata nggak ada yang beli sama sekali gitu. Jadi itu keingat terus sampai hanya dia tetap mau berjuang sama kita gitu. Kita all out, kita berikan dengan sepenuh hati, mereka akan memberikan kita sepenuh jiwa insya Allah gitu. Itu aja sih Pak, all out aja. Oke ya, Masya Allah luar biasa, dan insya Allah ini tadi sudah full di 500 peserta ya. Jadi alhamdulillah, artinya ketika tadi sudah sampai 500 kemudian turun lagi 500 lagi. Nah ini artinya kita berharap bahwa di sharing malam ini itu bermanfaat gitu ya. Ini ada yang raise hand, mungkin satu lagi ya. Monggo satu langsung bertanya kalau kemudian ada Pak Sugeng atau Bu Wahyu atau Bu Safrina. Salah satu aja. Yang raise hand. Ada yang tanya? Atau cukup ya? Oke ya, insya Allah teman-teman semuanya ketika
Ini sudah Masya Allah gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditanyakan ya. Artinya impian besar ini kalau kita sudah clear dengan impian kita, ini akan membawa gitu ya, akan membawa semua aktivitas kita itu pada impian kita gitu ya. Kalau perlu apalagi tadi dibuat adalah world dream gitu ya, dibuat mimpi-mimpi kita itu betul-betul di print gitu ya, ditaruh di tempat-tempat yang terlihat gitu ya. Syukur kalau kemudian ditaruhnya itu di dekat alun-alun gitu-gitu. Masya Allah, ini impian kita gitu ya. Kalau mereka yang mengenalkan dirinya untuk menjadi ini aja bisa ditempel di situ, kita mimpi-mimpi kita juga boleh diaminkan oleh banyak orang gitu ya. Nah ini untuk menguji kita sehingga waktu-waktu kita, kerja-kerja kita, kemudian pikiran-pikiran kita akan seolah-olah itu diserap ya, akan dipanggil-panggil, seolah-olah akan kemudian ditarik oleh impian itu kan gitu ya, akan diingatkan gitu ya. Kita tidak PCA gitu ya. PCA komitmennya 20 kali baru 1 kali itu akan dipanggil oleh impian-impian itu. Nah, ini mungkin salah satunya seperti itu. Ini sudah clear gitu ya. Nah, kenapa hari ini teman-teman ini kok belum menjadi LED mungkin? Nah, jangan-jangan LED ini bukan impiannya gitu loh. Jangan-jangan LED itu bukan impiannya. Kenapa kita belum sukses gitu ya? Ya jangan-jangan kita tidak punya impian, kita tidak ada doa, kita tidak ada permintaan kepada Allah untuk kemudian tidak punya impian. Yang berikutnya tim ya, tim ini juga hadiah saja dari Allah. Sehingga kenapa kita susah membangun tim? Jangan-jangan kita tidak melibatkan Allah gitu ya, tidak melibatkan kepada Allah untuk memudahkan, untuk mempertemukan, untuk kemudian disediakan dengan orang-orang yang satu frekuensi, yang mau berjuang, yang mau kemudian bersama-sama berjuang untuk sukses bersama. Terima kasih ilmu yang luar biasa, Bu Pepi. Masya Allah. Salam buat Pak Sony ya, Insya Allah. Semoga nanti ada inaugurasi dan kita bisa ketemu kembali. Dan teman-teman semuanya, terima kasih atas hadirnya teman-teman semuanya. Dan kita doakan juga ya Bu Pepi semoga semakin sehat, semoga semakin sakinah, mawaddah warahmah, dan semakin sukses kan gitu ya. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi jariah buat beliau dan bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Teman-teman yang di sini juga kita semuanya doakan juga Allah semoga berikan banyak kenikmatan, keberkahan buat kita semuanya. Semoga yang ingin jadi LED Allah kabulkan untuk kita semuanya bisa menjadi LED Prime di 2022 ini. Amin. Allahumma amin. Yang mungkin teman-teman hari ini punya keinginan untuk bisa punya BC gitu ya. Setelah LED, Allah akan mudahkan untuk layakkan kita menjadi BC yang penuh barokah. Yang teman-teman mungkin yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya utang, semoga Allah bantu untuk melunasi utangnya. Yang ada permasalahan apapun, semoga Allah bantu untuk dicarikan solusi yang terbaik. Teman-teman semuanya, mari kita terima kasih semuanya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya apabila di malam hari ini 1 jam dirasa kurang dan insya Allah dirasa cukup juga insya Allah cukup kan gitu ya. Mari kita cukupin untuk pertemuan pada malam hari ini. Banyak sekali yang menyampaikan apresiasi. Terima kasih kepada Bu Pepi dan terima kasih semuanya dan mohon maaf kita tutup bersama-sama untuk pertemuan ini dengan sama-sama kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Pepi, terima kasih kepada semua LED, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Terima kasih. Selamat beristirahat.